malam ini kita ada di Baik Story sambil ditemani sama kopi Malakanya Baik Story yang enak banget. Halo Rahul. Hai Ansi. Aduh, ini spill dikit boleh lah ya. Di sini ada Rahul Mulani, dia adalah ponakan aku. Jadi harap maklum kalau manggil-manggil aku Anti. Untung kata Hira ya, Hira. Salah, Hira. Udah yang sopan Hul. Siap Ansi. Gitu. Jadi Rahul Mulani ini adalah ponakan yang juga adalah partner kerja di Hearst Production. Kita sama-sama produser di Hearst Production bareng sama Fadi Iskandar juga gitu. Dan kita baru memproduksi sebuah film Tulah 613 ya Hul ya. Hul, kita pengen ngobrol ya. Teman-teman Rahasia mungkin di luar sana masih banyak yang belum mengenal siapa sih Rahul Mulani. Siapa Rahul Mulani? Iya, tapi sebelumnya ya aku pengen ngobrol nih, pengen info dulu nih ke teman Rahasia. Rahul Mulani ini seorang anak muda yang buat aku tuh luar biasa banget karena umurnya masih 23 tahun ya Hul ya. Yes, ya, expose nih. Expose. 23. Umurnya masih 23 tahun tapi beliau luar biasa banget deh. Thank you. Secara kerjanya, semangatnya, passionnya luar biasa Thank you. banget. Nah sebelum aku lanjutin sekarang Rahul deh cerita coba sama teman Rahasia. Siapa sih Rahul Mulani? Siapa ya? Gue siapa ya? Gue identity crisis juga nih, gak tahu gue siapa. Maklum kok masih 23 tahun Masih 23, maklum. gak apa-apa maklum. ya, it's okay ya. Mungkin gue bisa bilang gue produser. Yes, of course you are. I'm a director, I'm a creative person, I'm a visionary, I'm a business person. I think many things bisa describe gue ya sebagai Siapa Rahul Mulani ya? Yeah. Hul, gue sih tahu sih cerita lo ya gitu. Tapi kan teman Rahasia di sana belum tahu nih ya gitu ya. Nah, I know about your passion di film itu luar biasa banget. Yep. Boleh cerita nggak Hul? Maksudnya biar teman Rahasia pada tahu ya. Cerita tentang passionnya Rahul ke film itu berawal dari mana, gimana sampai dengan sekarang tuh gimana sih Hul? Yes, so answer yang lebih simpelnya itu tuh ya gue suka nonton film. Awalnya gitu. ya? Itu, awalnya itu. Kayak gue suka banget nonton film, it's like a getaway for me untuk nonton film and TV shows. Tadinya nggak ada kepikiran untuk berkarir di dunia perfilman sama sekali. Malahan pas gue sekolah di Jakarta, high school, rencana gue itu sebelum graduation, gue mau jadi engineer. Ya itu aku ingat soalnya mamahnya Rahul ini kebetulan sepupu aku gitu kan ya. Dia tuh waktu itu curhat nih, nanya-nanya mengenai sekolah engineering gitu. Yes, so engineering was my go-to dari pertama. Kenapa? Karena I wanted to create, gue pengen create something dan gue masih mikirnya, kalau misalnya gue mau create something yang beneficial to the world, mungkin bisa dengan jalur engineering. Oke. Itu sih. Dan abis gue ngambil A-levels, ada satu kurikulum British ya A-levels. Dia tuh kayak tahun pertamanya kuliah lah, karena kan di UK itu 3 tahun kalau kuliah. Jadi di sana gue belajar fisika, kimia, math, advanced. I was failing. It was so hard. Oke, ini obrolannya seru nih ya. Jadi awal muasalnya karena gagal di engineering ya Hul ya? Bukan gagal dong, nggak ada gagal. Belum sempat gagal. Belum gagal, tapi arah kesana failing. Arah kesananya failing, beda. Oke. Jadi belum sempat gagal, tapi udah sempat give up lah ya. Tapi bukan give up juga karena gue udah cobain dan ternyata gue nggak passion di ini gitu. Jadi di engineering ya. Karena gue maunya create kan. Yeah. Dan gue pikir gue cuma mau konsepin ide-ide aja yang keren-keren ya kan. Tapi ya kok gue harus tahu rumus-rumus matematika yang complicated banget. Balancing kimia yang equation itu I don't know why I was doing that. Jadi baru tuh gue pikir gue suka film, why not? So I applied, I gambled.
by applying cuman ke satu kuliah. Apa itu? It's called Columbia College Chicago. Di Chicago ya? Ya, orang tua gue nggak tahu sama sekali gue apply ke film school. Gue udah discuss sama mereka that gue kayaknya nggak mau engineering that much, and they were like open about it. You know, you do what you want as long as you're passionate about it. Don't think about the money because it will come. Whatever it is you do, it will come. So I was thinking. Akhirnya I was like, yeah, you know what, I want to create films. And so I applied, dan gue nggak bilangin siapa-siapa tuh soal gue apply ke Chicago itu, dan complicated banget tuh prosesnya. Jadi gue yang umur 17 hormonal yang apa kebanyakan drama nggak jelas, Masih juga belum ngurusin tahu ya. ngurusin application proses kuliah di Amerika tuh ternyata very 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 complicated. Somehow, America, come on, do better. But Gak kedengeran Hul, ini cuman area Bandung dan sekitarnya. Nggak nyampe Amerika ini. ya, tapi biar orang-orang Bandung juga tahu how complicated it is. But yeah, and then keterima. Jadi kalau misalnya tadi ini gue nggak keterima di satu kuliah itu, Bukan berarti gagal semuanya ya. ya gagal semuanya dong. Karena gue nggak apply dimanapun juga, jadi Kalau iya, drop, maksudnya kalau nggak secara masuk. ya. Jadi ya untungnya keterima ke satu-satunya kuliah yang gue apply. Jadi gue nggak ada backup apapun, gue nggak apply untuk engineering sama sekali. Kalau gue nggak ke accept, ya gue nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi pemikiran gue nggak yang kayak kalau gue nggak ke accept, gue cuma hope for the best. And finally I got a letter. Itu berarti sinematografi ya? Atau film director or I studied directing and producing. directing and producing? Yes, tapi because I was an idiot and I didn't know anything about film, gue apply-nya ke sekolah sinematografi, which is lah ngapain gue apply ke sinematografi padahal gue maunya directing and producing. Oke. Jadi yang pas gue nyampe di sana gue belajarnya soal lighting, kamera pertamanya, even though nantinya ada directing dan producingnya, tapi basicnya lebih mereka push kita untuk sinematografi, which is yang lebih technical lah ya, for people who wants to know what cinematography is, itu sih. Hul tadi luar biasa ya, berarti Rahul ini kan emang backgroundnya itu di sinematografi, film directing and producing, yes. Dari Chicago. Chicago. Columbia University, Columbia College, Chicago. Yeah. Amerika. Hul, mungkin kita cerita ya sedikit ya sama teman Rase. Ingat gak sih waktu itu kita di tahun 2018 ya? Ya. Kita lagi jalan bareng terus Rahul sempat ngomong nih sama aku gitu kan. Maksudnya, Anti, why don't we make a production house gitu kan. Terus gue bilang, iya hayu aja tapi I don't know what to do. Gue bener-bener secara ya, kalau aku pribadi kan emang gak tahu apa-apa ya tentang dunia perfilman, production house gitu, kreatif industry, bener-bener gak tahu apa-apa. Tahu-tahu di tahun 2020 ya kita ya Hul ya? 2020 ya, when Fadi approach us ya. Tiba-tiba Fadi Iskandar pertamanya nge-approach aku, dia belum kenal sama Rahul gitu kan, ngajakin untuk bikin PH. Akhirnya aku bilang oke, gue mau, tapi gue mau bawa ponakan gue, ya bawalah Rahul ini gitu ya. Nah kenapa Hul akhirnya saat itu ya gitu mau masuk nih, maksudnya oke kita sama-sama bikin PH terus kita memproduksi film kita yang sekarang nih yang lagi kita produksi ini ya. Tulah 613, dan untuk teman Rase ketahui bahwa sebetulnya ide ceritanya tuh Rahul nih yang bikin nih. Kalau aku kan emang orang belakang layar, bener-bener belakang banget gitu kan ya. Nah ide cerita Tulah 613 itu sebetulnya Rahul nih yang keluar. Mungkin koreksi dikit kali ya, Boleh. kayak kalau ide cerita dari gue mungkin lebih ke kita ya, kayak gue, Fadi, lu pun yang bukan orang kreatif. Iya, tapi gue kayak dikit banget kalau untuk urusan ide. Tapi karena aku paling takut nih film horor, gue nggak suka gitu kan. Jadi waktu mereka tiba-tiba ngomong kita bikin film horor, hah gitu kan. Yes, horor. Coba mengenai ide cerita nih Hul. Ide cerita ya, jadi mungkin tadi kalau misalnya soal PH itu lebih ke right place, right time. Ya, kebetulan banget ya kita udah ngobrolin dari 2018, 2020, enggak dong 2019 ya? 19. No. Iya, I think so ya. Gue lagi balik dari Chicago for summer break. Iya. And then we had that idea, and then it was all still complicated because I was still in college. Masih di sana. Jadi
2020 we started the whole thing, right place, right time. Dan abis itu kita 2021 ya green light. Yeah. Green light untuk film Tulah 613. Green light itu terminologi film ya, Yes. which means udah pasti kita akan produksi ini. Ya. Ya. Jadi film horor itu tadinya sesuatu yang gue nggak kepikiran untuk buat sama sekali, karena gue dulu jarang nonton film Indo, karena gue pikir film horor semuanya ya kayak gini-gini aja, quite normal dan entertaining, nothing wrong with it, cuman it's just not something that I wanna do. Nah, cuman akhirnya ada input dari one of my mentors lah. Dia bilang kalau misalnya lo open minded banget dan lo idealis banget, kenapa lo nggak bisa open minded untuk bikin film horor? Yeah. So I got challenged. Mungkin bisa dibilang ego gue dipukul lah ya. Kayak ego gue dipukul dan gue yang kayak okay, this is a challenge, I like a challenge, let's make a horror film. Kita bikin deh tuh horror, tapi mau bilang horror juga agak susah ya, karena campur-campur psycho juga, thriller juga, darah-darah banyak banget, bunuh-bunuhan banyak banget. Waduh. Ayo lo, Jangan terlalu spill, spoiler ya, jangan terlalu spill. spoiler ya. Ya, maaf Anti. Hul, Tulah 613 kita sebut film horor. Tapi menurut gue pribadi dan juga mungkin beberapa orang ya yang udah nonton film ini nih gitu ya, sebenarnya nggak pure horor banget ya, sebenarnya lebih ke psycho thriller. It's a hybrid ya. Iya, it's a hybrid ya, ada psycho, thrillernya, ada dramanya, Betul. ada horornya juga gitu. Dan sejujurnya ya kalau aku pribadi nih gitu ya, dari kacamata aku pribadi sebagai orang awam, melihat film ini sesuatu yang berbeda dari film-film yang pernah ada. Dan rasanya itu banyak banget treatment agak-agak Hollywood lah ya, kayak keamerikaan yang mungkin touch-nya dari Rahul Mulani ini gitu. Nah, boleh diceritain gak Hul tuh, maksudnya touch apa sih yang lo masukin di film Tulah 613 ini gitu, sehingga treatment apa sih yang dilakukan, atau dari sisi cerita, dari sisi semuanya deh. Ini secara teknis ya, kita ngomongin teknis ya. Ya, intention gue adalah dari pertama untuk bikin sesuatu, untuk mencoba untuk bikin sesuatu yang beda. Ya kan, Ini beda banget sih menurut aku. Kan gue masih Gen Z ya, jadi kayak pengen beda gitu ya kan. jadi jokes aside ya, gue pengen buat sesuatu yang nggak tipikal, tapi masih ada bau-bau horor Indonesianya juga, karena kan nggak mungkin juga ya kita di sini buat film exorcism, ya kan? Nggak mungkin juga kita di Amerika buat film pocong-pocongan, ya kan? Nggak mungkin, karena beda ya, hantunya what beda is ya. That gitu, beda, beda. Jadi untuk film ini, kalau misalnya tadi kita ngomongin genre itu drama, komedi itu tuh selalu ada ya di semua film ya, mau horor, mau romance, mau apapun, tapi ya emang basicnya itu thriller, horror, and psychology. Kenapa? Karena 55 orang ini kan ada 5 orang tuh di film ini ya, dan 55 orang ini mempunyai personality yang beda-beda itu sih. Dan thriller dan gore-nya itu adalah terkait dengan the history of the characters and many other things which maybe penyiar ya yang di luar, penyiar, teman rase sorry, ya. Harap maklum ya, Rahul ini bahasa Indonesianya emang agak-agak gitu, jadi tolong teman rase harap dimaklumi. Ya. Jangan dihujat ya guys. Tapi nggak apa-apa sih dihujat juga. Waduh. Anyway, it's a mix of everything to make it different, untuk beda sendiri. Nah, kalau teknisnya ya gue masih coba memenuhi technical aspects yang basic aja sih. Kalau misalnya dibilang Hollywood atau enggak, mungkin gara-gara influence gue banyakan tuh film-film Hollywood ya. Karena selalu nontonnya film Hollywood ya. Jadi kayak ekspektasi gue itu lebih ke film Hollywood. Sesimpel itu sih sebenarnya, gara-gara gue juga backgroundnya di Amerika, gue belajar di sana, dan
technical aspects-nya in terms of how the story goes, juga background gue di sana. Jadi gue apply apa yang gue belajar dari sana ke film ini juga gitu. Dan I'm not saying it's gonna be perfect because like in every creative endeavors it's gonna be a learning Ada aja, process. there's always something ya. Maksudnya dalam Always. artian perfection itu hanya milik Tuhan. Cie. Yes, I agree. Asik. I agree completely. Kisah-kisah menarik selama lu memproduksi film Tulah 613 ini. Apa aja tantangannya, challenge-nya, apa namanya, something interesting about it gitu. Maksudnya apa hal-hal yang menarik yang pernah terjadi saat lu lagi memproduksi ini, boleh nggak di-share ke teman Rase ini? Boleh dong. Jadi fase produksi itu kan ada 3 ya. Pre-production, production, dan post-production. Pre-productionnya itu planning. Jadi even dari fase planningnya juga ada cerita-cerita menarik. Dari struggle untuk ngumpulin kru-kru yang tepat, sampai ke casting, sampai castingin. Gue ingat banget waktu itu gue sama director kita Chiska Dopert, kita castingin kayak ada kali 75 sampai 100 anak dalam sehari untuk dapetin Lilis ya, ada satu karakter Lilis namanya. Itu very interesting. Terus belum lagi produksi, mungkin kita produksi film ini di bawah 20 hari tapi tetap felt like 2 months maybe ya. Yes. Mungkin rasanya kayak 2 bulan karena dari sekian lama itu tuh 150 orang kru kita tuh jadi family. Iya, betul. Dan dari mulai marah-marahan, sedih-sedihan, nangis-nangisan, sampai getting the beauty shot, sampai ada yang kecapean sampai ketiduran di set. Ada yang pingsan juga ya? Ada yang pingsan juga. Terus sampai kita ada experience horor-horor juga. Ya, nah boleh nggak coba diceritain ke teman Rase nih, apa yang dirasakan misalnya yang horor nih, pengalaman horor saat memproduksi film Tulah 613? Wah, ini sebenarnya agak eerie ya. Jadi mungkin agak lebay, tapi nggak tahu ya. Kita waktu itu lagi tes shoot untuk satu scene dan set ini cakep banget. Lo pada di kalau lagi nonton pasti tahu gue ngomongin apa, yang a fan of picture and cinematography. Scene di toilet lah, itu gue spill dikit ya. Jadi di sana itu kita lagi test shoot untuk ngambil angle-angle dan lighting-lightingnya. Beberapa hari kemudian kita lagi lihat foto-foto dari itu, dari pas kita test shoot, tiba-tiba, and I'm not even kidding, funnily enough, is hantu kita namanya kakek gowes, ya. Di cermin yang kita ngambil test shootnya itu ada kakek-kakek. Dan it's blurry gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu jelas. Rambut putih juga, jadi itu a bit crazy sih. Itu yang nangkep waktu itu Bang Omar ya, maksudnya DOP kita ya? DOP kita sama tim BTS kita. Iya, dua-duanya sama ya. Pas begitu dilihat ternyata ada itu ya. Dan lucunya juga pas kita syuting di sekitaran itu, it was goosebumps. Kayak creeped out aja gitu di sana. Something was wrong. You just know, without even thinking, kayak in your gut there's like this is something's not right. Something's not right. Moody, everyone was moody, temperamental. Moodnya benar-benar ini banget ya. Luar biasa banget ya. Itu kita challenge, salah satu challenge yang kita rasain tuh mood baik itu produser, kru dan cast itu naik turunnya luar biasa ya. Emotional challenges. Yes. Apa sih harapan lo buat Tulah 613 ini? Harapan gue adalah untuk orang-orang yang nonton dapat kesan-kesan. Oke, kesan dan pesan gitu maksudnya ya? Yes. Oke. Kayak gue pengen lo nonton film ini bisa sebelum tidur atau besoknya kayak mikirin lagi gitu. Karena ya negatif ataupun positif ya, itu opinion orang yang gue nggak bisa
Atur ya, nggak bisa dikontrol ya. Betul. Tapi ya at least kalau misalnya lo bisa mikirin film ini satu hari setelah nonton film ini tuh itu gue I feel good about it. I feel validated about the craft that I'm doing. Not that I'm seeking for people's validation, karena art is something that you do for yourself, and this is a film that I'm proud of. It's a craft that I did. It's what I'm proud of. Tapi kalau misalnya orang-orang nonton dan bisa ketakutan atau sampai sekesal itu plot twist yang kita kasih lihat, atau even cringe because of all the blood and all the gore yang we show, that's a success for me. That's it. Okay. Just as simple as that. Keren. Nah, teman Rase jangan lupa saksikan Tulah 613 dan jangan lupa kalau bisa pikirin tuh sampai 1 bulan ke depan gitu ya. Setelah nonton Tulah 613. Oke. Thank you Rahul, thank you banget so udah datang much. ke Semangat Selasa malam hari.